lagi sama aku, Andini. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang aku mau bahas yang lagi viral. Ada yang bisa tebak? Yap, bener banget. Film Avatar The Way of Water yang tengah menyemarakan dunia perfilman tanah air. Film ini berdurasi 3 jam yang menawarkan keindahan Laut Pandora yang membius para penonton Mopal. Namun, siapa sangka sih bahwa salah satu inspirasi dari film Avatar ini datang dari suguhan alam yang ada di Indonesia loh. Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Menparekraf Bapak Sandiaga Uno melalui laman Instagram resminya yang menyebutkan bahwa panorama Indonesia menjadi salah satu inspirasi James Cameron dalam menggarap filmnya Mopal. Selain terinspirasi dari panorama laut Indonesia, film yang menampilkan dinamika kehidupan keluarga dari Jack Sully itu ternyata terinspirasi dari budaya suku Bajo. Nah, ini dia yang akan menjadi pembahasan pertama kita, Mopal. Suku Bajo adalah salah satu suku di Indonesia. Mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya, Mopal. Suku Bajo ini terkenal dengan kehebatannya menjelajahi lautan. Masyarakatnya bahkan bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter di bawah permukaan laut hanya dengan 1 kali tarikan nafas, dengan waktu kurang lebih 13 menit tanpa menggunakan pakaian khusus selam ataupun tabung oksigen. Wah, hebat banget ya. Padahal nih, manusia normalnya hanya bisa menahan nafas dalam air dengan waktu kurang lebih 30 detik, Mopal. Hal ini mungkin dipengaruhi kebiasaan mereka menyelam untuk menangkap ikan, gurita, hingga kepiting, hanya yang berbekal tombak untuk mendapatkan buruannya. Selain itu, dulunya orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut dengan istilah nomaden. Namun, saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal, Mopal. Oh ya, suku Bajo ini tidak hanya di Indonesia aja, Mopal. Namun, suku Bajo juga tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kalau Mopal penasaran dengan keberlangsungan suku Bajo, Mopal bisa nih mengunjungi desa Toro Siaje. Karena desa ini didiami oleh suku Bajo yang terkenal dengan kehebatannya dalam menjelajahi lautan. Seperti yang udah dijelaskan tadi, Mopal. Orang suku Bajo ini dikenal sebagai orang laut. Mereka tidak kenal dengan daratan atau tidak tinggal di daratan, Mopal. Kepada orang-orang selain suku Bajo, mereka menyebutnya orang darat. Nah, desa Toro Siaje ini berada di atas air laut Teluk Tomini. Jaraknya sekitar 600 meter dari daratan dan dihuni 389 keluarga. Jika dilihat dari atas, perkampungan ini membentuk pola huruf U, Mopal. Bila berkesempatan jalan-jalan ke sana, wisatawan dapat melihat rumah-rumah di desa tersebut dengan pondasi yang terbuat dari batang pohon dan masing-masing rumah terhubung dengan koridor dari kayu. Umumnya, rumah-rumah di sana memiliki ketinggian 3 hingga 5 meter di atas permukaan laut dan menggunakan perahu untuk transportasi sehari-hari. Setelah mengenai desa Toro Siaje yang berada di atas air laut, aku akan bahas mengenai sejarah dari rumah apung di Indonesia. Jadi pada awalnya, pada tahun 1970-an, rumah apung ini dibangun oleh hampir semua penduduk yang tinggal di tepian sungai. Nah, jadi rumah apung adalah salah satu rumah tradisional yang banyak ditemui di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengapa sih disebut rumah apung? Karena rumah ini dibangun dengan konsep mengapung di tepi sungai dan diperuntukkan bagi para pedagang yang berjualan di sungai, terutama nelayan, Mopal. Sebagian besar mata pencaharian penduduk yang tinggal di sekitar tepian sungai adalah nelayan dan fungsi dari rumah apung sendiri itu untuk memudahkan para nelayan agar lebih mengefisiensi waktu untuk menjala ikan. Sebenarnya tak hanya terdapat di wilayah Kalimantan Selatan aja. Rumah yang dikenal dengan rumah lanting atau rumah rakit ini juga terdapat di wilayah Sumatera Selatan, Mopal. Pondasi untuk membangun rumah ini terdiri dari 3 batang pohon kawi dengan diameter yang cukup besar yang diikat sejajar tepat di atas permukaan air. Selain itu, rumah tersebut juga dikaitkan dengan jangkar yang ditancapkan ke dasar sungai.
Hal ini dilakukan untuk membuatnya tetap kokoh berdiri di atas air. Sebagaimana dengan rumah pada umumnya, rumah ini memiliki atap, pintu atau biasa disebut lawang, dan jendela atau biasa disebut dengan lalungkang. Rumah ini juga dibangun jembatan kecil atau biasa disebut dengan titian yang terbuat dari kayu mopal. Tak hanya rumah apung yang unik, Indonesia juga masih banyak sekali destinasi wisata beragam dan mampu menarik para wisatawan pastinya. Salah satunya, Indonesia memiliki pasar apung. Salah satu pasar apung yang terkenal adalah Pasar Apung Muara Kuin yang berada di atas muara Sungai Kuin di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, Mopal. Destinasi yang satu ini paling ikonik loh Mopal, karena sudah ada sejak 400 tahun lalu. Tak heran jika pasar apung ini menjadi pelopor dan tertua, dan sampai sekarang pun masih banyak sekali nih televisi swasta yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi syuting. Saking lamanya, pasar terapung Muara Kuin ini juga menjadi saksi bisu penggunaan sistem barter, hingga kemudian lambat laun berubah memakai uang sebagai alat pembayaran yang sah. Di sini, Mopal bisa menemukan para pedagang yang menjajakan barang dagangannya di atas perahu atau klotok. Biasanya, para pedagang menjual sayur mayur, buah-buahan, hasil kebun, berbagai jenis ikan, kebutuhan rumah tangga, hingga kue-kue tradisional Mopal. Semua bisa ditemukan di sini. Mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Terapung Kuin, Banjarmasin merupakan perempuan Parubaya suku Banjar. Biasanya mereka berjualan setelah sholat subuh hingga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nantinya, saat pasar akan bubar ditandai dengan pedagang yang mengayuh perahu meninggalkan lokasi pasar dan pergi menyusuri anak-anak sungai Mopal. Sayangnya, meski menawarkan atraksi yang menarik, Pasar Terapung Muara Kuin terancam musnah. Pasalnya, objek wisata ini mulai sepi pengunjung Mopal, karena mayoritas pengunjung lebih memilih pasar terapung buatan pemerintah kota yang terletak di Menara Pandang Sungai Martapura. Yang terakhir nih Mopal inget kan yang di awal aku jelaskan bahwa James Cameron selaku sutradara film Avatar ini juga terinspirasi dari keindahan bawah laut Indonesia. Mopal juga pasti sudah tahu nih kalau soal keindahan bawah laut, Indonesia memang juaranya. Karena Indonesia memiliki pesona bawah laut yang mengagumkan Mopal, membuat Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit. Jadi nggak heran banyak wisatawan lokal maupun asing yang tertarik untuk melakukan diving dan snorkeling, meski lokasinya yang jauh. Nah sekarang aku mau kasih tahu kalian nih 5 destinasi surga bawah laut di Indonesia dengan berbagai keindahannya. Yang pertama adalah Pulau Derawan di Kalimantan Timur. Kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, merupakan gugusan pulau yang keindahannya sudah memikat dunia internasional. Salah satu objek wisata yang paling terkenal di Kepulauan Derawan adalah spesies ubur-ubur yang tidak berbahaya. Lalu, ada Raja Ampat di Papua Barat dengan memiliki setidaknya 610 gugusan pulau Mopal. Raja Ampat ini menjelma menjadi destinasi wisata terfavorit di Indonesia, baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Raja Ampat bahkan telah diakui dunia sebagai pulau yang memiliki jenis terumbu karang terbanyak di seluruh dunia, yaitu sebanyak 75% dari total jenis terumbu karang di seluruh dunia. Yang ketiga, ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Wakatobi ini mulai terkenal setelah ekspedisi Wallacea pada 1995 yang menyebutkan bahwa kawasan ini kaya akan spesies koral. Bayangkan aja, dari total 850 spesies koral di dunia, 750 diantaranya berada di Wakatobi. Selain itu, lebih dari 112 jenis karang dari 13 family dapat ditemukan di Wakatobi. Next, ada Bunaken di Sulawesi Utara. Lokasi ini merupakan perwakilan ekosistem perairan tropis Indonesia yang terdiri dari ekosistem hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, dan ekosistem daratan atau pesisir. Pulau-pulau di dalamnya kaya akan flora dan fauna. Perairan Taman Nasional Bunaken memiliki 13 genera atau genus karang yang hidup didominasi oleh jenis terumbu karang tepi dan terumbu karang penghalang Mopal. Tercatat sekitar 91 jenis ikan yang hidup di perairan ini. Terakhir, ada Karimun Jawa di Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di Jepara, Jawa Tengah merupakan salah satu lokasi diving terbaik di Indonesia, yang memiliki kurang lebih 27 pulau yang berjejer dengan menakjubkan Mopal. Karimun Jawa menawarkan keindahan alam laut yang tidak kalah dari lokasi diving lainnya.
Wah, kalau mau Opal disuruh pilih wisata yang aku sebutin tadi sambil merem juga nggak bakal nyesel deh. Karena panorama bawah lautnya benar-benar seindah itu yang bakal membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Jadi itu dia Opal, serba-serbi mengapa suku Bajo menjadi inspirasi dari film Avatar The Way of Water hingga kehidupan perairan yang ada di Indonesia yang menakjubkan. Jadi sekian info dari aku, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Aku Anindi pamit, see you on the next video, bye-bye!